Halo, shalom. Saya mahasiswa Unpam, atas nama Nelsonius Olaman dengan NIM 20 10 11 40 16 30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang project purpose kesempatan untuk mempresentasikan bisnis kita. Oke. Bisnis kita ini bergerak di bidang penjualan pulsa, voucher internet, top up game, dan top up dana. Berikut poin-poin yang akan saya jelaskan nanti. Yang pertama, executive summary. Yang kedua, latar belakang. Yang ketiga, bisnis model kampanye. Yang keempat, strategi implementasi. Yang kelima, proyek keuangan kita. Yang keenam, evaluasi pemantauan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Oke, baik. Yang pertamanya, executive summary. Jadi nama bisnis kita adalah Bahi Pulsa Plus. Nah, di sini tujuan bisnisnya menjadi penyedia layanan penjualan pulsa yang terpercaya dan inovatif, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memberikan nilai tambah. Jadi nilai tambahnya di sini seperti kuota gratis atau promo seperti itu. Nilai unik dan ada nilai unik dari kita. Pertama, ada pelayanan yang cepat dan ramah. Yang kedua, inovasi dalam paket-paket promo pulsa. Yang ketiga, kerjasama dengan merchant lokal untuk penawaran eksekutifnya. Visi misi dari Bahi Pulsa Plus Plus ini sendiri, visi kami menjadikan layanan penjualan pulsa terdepan, memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi pelanggan. Misi kami menyediakan layanan penjualan pulsa yang cepat, mudah dan andal, memberikan keuntungan yang kompetitif bagi mitra bisnis, menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan. Pada era teknologi informatika saat ini, pengguna smartphone telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, siapa yang tidak lepas dari HP gitu ya? Akan bangun tidur saja yang pertama dicari HP kan. Pertumbuhan pesat ini dalam presentasi smartphone mencapai peluang besar di berbagai sektor, termasuk industri telekomunikasi, penjualan pulsa. Nah, dengan semakin meningkatnya ketergantungan masyarakat kepada smartphone mendorong permintaan yang signifikan terhadap layanan pulsa dan paket data. Kita masuk ke poin berikut, analisis pasar. Pertumbuhan pengguna smartphone yang pesat, penetrasi yang pesat ini memberikan kita peluang besar bagi bisnis penjualan pulsa. Penggunaan smartphone cenderung memiliki kebutuhan yang lebih tinggi untuk layanan komunikasi dan internet. Dan ada tingkat permintaan pulsa paket data yang tinggi, termasuk voucher. Dengan semakin kompleksnya kebutuhan digital, tingginya permintaan pulsa dan paket data menjadi suatu kebutuhan esensial bagi pengguna smartphone. Konsumen menginginkan akses yang cepat dan lancar karena layanan komunikasi internet. Keinginan konsumen akan kebutuhan dan efisiensi. Karena keinginan konsumen maunya cepat, instan, nah maka mendorong kita untuk berbisnis atau mencari peluang di bidang ini. Mereka akan mencari solusi yang tepat yang memberi akses cepat,
transaksi yang mudah, dan pelayanan yang responsif. Bisnis model Canva. Nah, di sini kita ada beberapa poin yang harus dijelaskan ya. Jadi yang pertama, mitra utama. Nah, mitra utama kita adalah operator Telkomsel tentunya ya, dan penyedia voucher game, serta mitra pembayaran online dan penyediaan dana. Aktivitas utamanya sendiri yaitu manajemen platform online, pemasaran dan promosi, pengelolaan dan hubungan pelanggan. Nah, sumber daya utamanya yaitu platform teknologi yang stabil, tim customer service yang handal, dan kemitraan dengan operator telekomunikasi dan penyedia game. Di sini maksudnya penyedia voucher gamenya ya. Nilai proposifnya sendiri adalah kemudahan pembelian pulsa, voucher internet, top up game, dan top up dana. Yang kedua, promo dan diskon eksklusif untuk setiap jenis top up. Yang ketiga, pelayanan pelanggan 24 jam per minggu. Jadi pelayanannya 24 jam ini untuk pelayanan online-nya. Nah, yang berikut hubungan pelanggan. Di sini hubungan pelanggan yang pertama, layanan pelanggan online. Jadi kita melayani pelanggan secara online. Terus program loyalitas dan referral. Yang ketiga, survei kepuasan pelanggan secara berkala. Yang berikut saluran. Salurannya yang pertama, aplikasi mobile Pulsa Plus, terus website resmi kita. Yang ketiga, mitra retail dan agen penjual pulsa. Nah, poin berikut, segmen pelanggan. Nah, di sini pelanggan kita sasarannya ya kepada pengguna smartphone. Segmen pelanggannya. Di sini sasaran kita kepada individu pengguna smartphone, ya, gamers atau pengguna internet dan pengguna dana. Nah, untuk struktur biayanya yang pertama, pengembangan dan pemeliharaan platform. Yang kedua, gaji dan tunjangan karyawan. Yang ketiga, biaya pemasaran dan promosi. Nah, yang berikut aliran pendapatannya kita ya. Yang pertama, margin keuntungan dari penjualan pulsa, voucher internet, top up game, dan top up dana. Nah, yang kedua, biaya langganan premium atau fitur tambahan. Jadi sini kita ada fitur tambahannya seperti pelanggan tetap gitu. Yang ketiga, ada pendapatan dari kerjasama dengan merchant atau operator game. Nah, yang ketiga ini ada pendapatan dari merchant jual eceran gitu, atau operator di game, mobile game ya. Oke, saya lihat yang berikut, strategi implementasi. Nah, poin yang pertama yaitu pengembangan aplikasi. Di pengembangan aplikasi sendiri ada 2 poin. Yang pertama, membangun aplikasi mobile baik Pulsa Plus atau Pulsa Plus ya di sini ya, yang responsif dan user friendly.
Poin yang keduanya ada integrasi dengan berbagai metode pembayaran. Ya, jadi seperti jelaskan di pertama tadi, membangun hubungan dengan pembeli seperti user friendly, seperti teman lah, teman mitra kerja ya, atau mitra antara penjual sama pelanggan. Terus integrasi berbagai metode pembayaran. Jadi kita menyediakan berbagai metode pembayaran seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yang poin yang kedua, pemasaran dan promosi. Kita pemasarannya lewat online, ada juga yang online offline ya. Terus promosi, kita seringkali mengadakan promosi di kala event tertentu ya. Nah, promosi seperti untuk pengguna yang merekomendasikan aplikasinya kepada temannya atau pengguna tetap seperti itu. Oke, saya lihat berikut, kemitraan strategis. Nah, di sini kita menjalin kemitraan dengan operator telekomunikasi untuk penawar eksklusifnya. Itu mitra kita. Juga kerjasama dengan merchant lokal. Terus layanan pelanggan. Kita melayani pelanggan tadi ya 24 jam setiap hari, 1 minggu. Terus program pelatihan dan peningkatan keterampilan tim customer service. Jadi setiap karyawan kita melakukan pelatihan kepada mereka sebelum kita tetapkan mereka di tiap tempat penjualan kita ya. Nah, slide yang berikut, pendapatan kita ya. Ya, pertama, pendapatan dari penjualan pulsa. Nah, di penjualan pulsa ini perkiraan kita rata-rata penjualan pulsanya transaksi per tiap transaksinya kita 140.000. Nah, jumlah transaksi bulanannya 10.000. Nah, dari situ kita mendapat pendapatan bulanan dari penjualan pulsa sendiri yaitu sekitar, nah pendapatan bulanan dari penjualan pulsanya kita sendiri yaitu 1.400.000.000. Nah, ini untuk perhitungannya skala Indonesia ya. Jadi pengembangan kita ke atas tuh ini perhitungan kita untuk skala Indonesianya. Jadi tiap pelosok juga masuk ya. Jadi pendapatan penjualan pulsa per tahunnya kisaran dari 16.800.000.000 ya. Yang berikut, biaya langganan premium. Kita ada biaya langganan premiumnya sendiri. Pertama, jumlah premium per bulannya sekitar 500. Nah, biaya langganan premium per bulannya 70.000. Nah, pendapatan dari langganan premium ini 1 bulan sekitar 35 juta. Nah, pendapatan tahunannya 420 juta. Oke, slide berikut, kerjasama dengan merchant. Jadi ini pendapatan dari kerjasama kita dengan merchant lokal ya. Ini jumlah transaksi bulanan ya sekitar 1.000. Pendapatan per transaksinya 28.000. Pendapatan sebulannya sekitar 28 juta. Nah, dari sini pendapatan per tahunnya 336 juta. Nah, total dari pendapatan per tahunannya jadi kisaran 17.556.000. Jadi hitungan kita kalau nggak salah seperti ini.
Yang berikut, slide berikut, biaya. Ada biayanya juga ya. Biaya pengembangan aplikasi atau platform kita, biaya pengembangan awalnya sekitar 700 juta. Biaya pemeliharaan per bulannya 28 juta. Biaya pengembangan fitur tambahan per tahunnya sekitar 140 juta. Total pengembangan tahunannya atau total biaya pengembangannya sekitar 1 miliar 116 juta. Saya lihat berikut biaya pemasaran dan promosi. Nah, anggaran pemasaran bulanannya 112 juta. Total biaya pemasaran tahunannya 112 juta kali 12 kan. Jadi sekitar 1 miliar 344 juta. Untuk biaya operasional sehari-harinya, dari biaya gaji karyawan bulanan sekitar 560 juta. Biaya sewa kantor bulanan 70 juta. Biaya operasional lainnya sekitar 140 juta. Total operasional tahunannya sekitar 9 miliar 120 juta. Nah, maka dari sini total biaya tahunannya ya kita dapat dari pengurangan semuanya di atas. Jumlahnya 11 miliar 580 juta. Oke, kita lanjut ke slide yang berikut. Keuntungan bersih yang kita dapat ya. Nah, proyek keuntungan bersih tahunannya, pendapatan tahunan kita pasti kurang sama biaya tahunannya ya. Jadi pendapatan tahunannya tadi sekitar 17 miliar 556 juta rupiah dikurangi 11 miliar 580 juta rupiah, jadi sama dengan pendapatan per tahunannya 5 miliar 976 juta. Keuntungan bersih per tahunannya sekitar 5 miliar 976 juta. Keuntungan bersih bulanannya sekitar 498 juta. Nah, dari sini rencananya kita akan membagi keuntungan dengan investor sekitar 20%. Nah, yang berikut saya lihat yang berikut, evaluasi dan pemantauan. Sini poin pertamanya yaitu KPI atau Key Perform Indication. Pertama, jumlah pengguna baru per bulannya yang kita hitung ya, data dari yang kita hitung sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, pengukuran pertumbuhan penggunaan baru untuk memantau efektivitas strategi pemasaran dan registrasi pelanggan. Nah, jadi di sini kita mendapatkan pertumbuhannya per bulannya minimal sekitar 10% per bulan. Nah, itu untuk tingkat pengguna baru per bulan. Nah, untuk tingkat kepuasan pelanggannya sendiri, menurut data yang kita ambil ya, yang kita survei, sekitar 85% ya tingkat kepuasan mereka. Dari kita mengukurnya dari mengukur kepuasan pelanggan dan melalui survei dan fallback online. Fallback lagi. Tingkat kepuasan pelanggannya sendiri kita mengukurnya dari survei dan
atau feedback online. Yang berikut tingkat konversi dari unduhan aplikasi dan ke transaksi. Nah, sejauh ini kita mengukur mana pengguna aplikasi berubah menjadi pelanggan yang aktif. Nah, jadi tingkat konversinya sekitar 20%. Oke. Poin yang berikut pemantauan. Dari pemantauan analisis reguler terhadap dana transaksi. Ini melibatkan evaluasi data transaksi untuk mengidentifikasi tren, pola pembelian, dan area potensial untuk peningkatannya. Jadi kita melihat juga tren, pola pembelian yang di lingkungan tersebut dengan area juga yang potensial. Nah, di sini kita mengukur frekuensi pemantauannya harian, mingguan, dan bulanan. Berikut pemantauan secara survei keputusan pelanggan setiap kuartal. Ini kita melakukan survei atau feedback pelanggan secara berkala untuk memahami tingkat kepuasan dan identifikasi area perbaikan. Jadi kita melakukan frekuensi pemantauannya secara kuartal ya atau berkala. Nah, berikut pemantauan kompetitor dan tren pasar. Pertama, kita mengikuti pengembangan kompetitor dan tren pasar untuk menyesuaikan strategi bisnis dan tetap relevan. Nah, ini kita lakukan terjadwal ya, misalkan bulanan atau mingguan. Oke, kita masuk ke slide yang berikut. Nih, kesimpulan. Nah, dari kesimpulan kita ambil dari Bahi Pulsa Plus Plus, nah, kita bertujuan untuk menjadi solusi terkemuka dalam industri penjualan pulsa dengan fokus pada pelayanan pelanggan, inovasi, dan kemitraan strategis dengan BMC yang komprehensif. Nah, sini kami percaya bahwa Pulsa Plus akan menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari kemudahan dan nilai tambah dalam layanan penjualan. Ya. Sekian presentasi dari bisnis kami Bahi Pulsa Plus atas nama perusahaan Bahi Pulsa Plus. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.